Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara motong sasis MSL. So, tetap pantau terus ya videonya. Yuk, sasis yang saya gunakan di sini adalah sasis MSL biru. MSL biru ini bawaan dari kit ada Mantarai White atau yang bisa kita dapatkan dari blister yang sama orange. Kita potong dulu. Siapkan dulu tutup gearboxnya, kita lepaskan dari runner. Oke. Nah, untuk pemotongan sasis MSL ini kita nggak perlu pakai alat yang macam-macam, cukup pakai tutup gearbox tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan, yang pertama bagian ini. Setiap sasis MS atau MSL dia ada tonjolan seperti ini. Ini nanti bakalan dipotong bagian depan, bagian belakang, dipapas habis sampai rata. Yuk kita potong. Di sini saya menggunakan cutter, potong aja rata. Udah, bagian belakang. Kenapa harus rata? Karena nanti kalau dia terlalu berlebihan pemotongannya dia bakalan ombak. Tuh, rata. Sekarang kita motong dengan batasannya itu pakai gearbox, jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Di sini saya menggunakan gergaji taktik. Taktik ini ketebalannya 0,3 kalau nggak salah. Selain ini bisa juga pakai gergaji Tamiya juga bisa juga pakai cutter kalau nanti yang nggak punya gergaji. Oh ya, nanti untuk pemotongan memakai cutter dan tang potong untuk alat sederhana bisa di next video ya. Yuk kita potong dulu sekarang. Seperti ini. Usahakan dia rata. Rata dengan tutup gearboxnya. Belakang sama juga dia harus rata. Sama tutup gearboxnya. Setelah itu bisa kita potong lagi dengan tang potong biar lepas dari senternya. Lepas dulu tutup gearbox, kita rapikan bagian dinding dalamnya untuk railnya. Setelah itu dirapikan cukup dengan cutter. Pelan-pelan saja. Usahakan potongannya rapi ya, karena ini berpengaruh juga nanti di main suspensinya biar lebih enak. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini, bisa diperhatikan.
Udah. Nah, untuk center MSL saya biasanya motong itu melengkung dari titik ini ke titik ini, belakang juga. Kalau dari dindingnya biasanya lurus mepet dinding aja. Saya menggunakan gerinda, mini grinder. Kita potong saja langsung dari titik ke titik. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan untuk pemotongan ini. Jadi bagian itu jangan sampai kebablasan ke bawah, karena itu nanti akan mempengaruhi kekuatan sasisnya juga. Jadi cukup rata aja. Kekuatan sasis bagian situ bisa rentan untuk patah. Jadi cukup diratain aja ya dari situ. Sekarang kita bersihkan dulu. Kita potong dulu kakinya. Udah, kita potong bagian railnya, rail dalamnya. Untuk pemotongan rail ini minimal kalau saya sih biasanya 5 mili dari bawah, sekitar itu, untuk jarak aman main suspensinya. Soalnya kalau dia motongnya kurang, terlalu pendek juga, dia bakalan menghalangi suspensi untuk naik ke atasnya. Udah, tinggal kita rapikan aja potongan-potongannya, sisa-sisaannya samping. Biasa saya pakai cutter aja untuk merapikannya pelan-pelan. Cuma kalau pakai cutter ya harus hati-hati. Kalau yang belum terbiasa bisa pakai kikir, boleh. Bagian samping udah, tinggal bagian dalam kita rapikan juga pakai cutter. Untuk bagian sini biasanya biar lebih rapi lagi, bisa nanti finishingnya pakai kikir yang rata untuk hasil yang lebih maksimal. Udah cukup rata untuk bagian itu. Nah, untuk bagian ini usahakan jangan sampai kemakan juga, karena itu mempengaruhi nanti kekuatan sasis yang berada di belakang terminalnya. Itu rawan banget untuk pecah, makanya cukup diratain. Setelah itu dirapikan pada kakinya ini, kalau saya nyebutnya kakinya center, diratain sesuai sasis. Diratain, itu usahakan semua sisinya harus sama ya, harus sama rata, diusahakan, karena itu nanti berpengaruh di tingginya suspensinya kalau sampai nggak rata. Nah, kita sekarang tinggal potong bagian ini, dirapikan, jangan sampai kebablasan juga untuk bagian ini, karena ini berpengaruh di kekuatan railnya nanti. Awet apa enggaknya sebuah sasis juga ditentukan oleh rail ini. Jadi kalau motongnya terlalu tipis, nanti dia rawan untuk oblak.
sama bagian belakang juga, cuma dirapikan di tonjolan itu rata. Dipotong miring. Kenapa dipotong miring bagian itu? Karena kalau nggak dipotong miring nanti dia kena hentakan atau kenapa dia bisa pecah, dan kalau udah pecah sebelah itu yang repot, suspensinya mainnya bakalan ngaco. Jadi mendingan dipotong sekalian untuk menghindari pecah. Selain itu juga bisa membuat sasis lebih fleksibel. Nah, sekarang untuk bagian ini MSL itu rawan banget untuk pecah bagian MSL. Jadi untuk ini kalau saya biasanya saya tambal dengan sisaan dari sasis seperti ini. Nah, untuk semua sasis pasti saya tambal bagian situ kalau untuk penguatnya biar nggak pecah. Setelah itu juga untuk lubangnya, keempat lubang ini harus ditutup juga. Untuk MS Pro juga sama, cuma kalau untuk MS Pro dia nggak perlu ditambal kayak MSL tadi karena dia udah solid. Nah, untuk penjelasan bedanya sasis MSL dan MS Pro nanti ada di video berikutnya ya. Nah, ini biasanya saya pakai untuk tambal bagian MSL tadi yang berongga. Kalau teman saya bilang kebersihan sebagian dari iman, makanya saya bersihkan dulu. Nah, untuk tambal lubang tadi bisa pakai dari runnernya ini ya, yang biasa dipakai untuk bushing. Kita siapkan dulu buat tambalannya. Kita potong dulu sesuai ukuran. Bersihkan dulu pada lubang yang akan kita tambal dulu biar bisa melekat sempurna. Kita olesi dengan lem. Di sini saya menggunakan power glue. Nah, sisi sebelahnya. Pelan-pelan aja. Setelah itu kita olesin lagi dengan lem biar dia lebih kuat. Bagian depan juga tinggal kita pasang sekarang tambalannya ini. Kita lem bagian sampingnya, dia nanti akan meresap sendiri ke dalam. Nah, usahakan untuk lubang ini dia harus center banget di tengah ya. Di tengah dia harus center. Nah, nanti untuk gimana caranya, oh saya belum bisa nih kalau pakai tangan doang, nanti ada caranya, beberapa tips dan triknya gimana cara masang ini biar center, ada triknya juga. Mungkin di next video ya. Udah, sekarang kita tunggu kering dulu. Udah kering, sekarang tinggal kita rapihin tambalan-tambalan tadi sama samping-sampingnya. Kembali saya gunakan tang potong dan cutter. Saran saya kalau mata cutter pakai itu ya, NT BD 100, kalau enggak pakai yang Tajima yang 30 derajat. Itu tajam banget, enak kalau buat
bersihin sisa-sisaan kayak gitu, hasilnya bisa lebih rapi daripada cutter-cutter yang biasa. It's bukan promosi, tapi memang yang biasa saya pakai itu. Soalnya enak apa enggaknya tools nanti juga pengaruh ke hasil kita. Nah, kita coba. Dia harus lurus dengan tutup gearboxnya. Depan harus lurus sama tutup gearbox, belakang juga demikian, harus lurus dengan tutup gearboxnya. Nah, untuk keempat sisi ini saya biasanya saya papas sedikit miring, karena nanti untuk biar suspensi itu bisa fleksibel ke kanan kiri. Jadi selain dia main ke atas bawah, bisa ke kanan ke kiri untuk koreksi sewaktu selupnya. Kadang-kadang selup itu nggak lempeng, jadi mobil kita harus ngikutin. Nah, biar lebih fleksibel ininya dipotong. Nah, nanti pengaruhnya seperti apa dan impactnya di mana, di next video setelah saya membuat NT, nanti pas gabungin ke sasisnya ini akan saya share juga nanti. Udah selesai. Nah, untuk keempat lubang nanti bisa digedein dengan mata bor 2 mili. Seperti ini hasil akhirnya. Oke, teman-teman, sampai di sini video kita kali ini tentang motong sasis MSL ya. Please subscribe dan like, share, komen. Soalnya nanti ada giveaway juga di sini. Terima kasih.